Kandidat calon presiden dari PDIP memanas pro Puan Maharani dan pro Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo didukung oleh rakyat jelata, sedangkan Puan Maharani adalah terah biru yang didukung oleh anggota dewan dari partai PDIP. Yuk kita dengarkan bersama. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Saya merasa dituduh kalau para pengamat inilah yang kemudian membuat suasana di PDIP ini bikin ramai dan semacamnya. Padahal nggak begitu. Yang bikin ramai itu ya. Yang bikin ramai itu karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Puan Maharani mengkritik seorang pemimpin yang asik melantai, berdansa di medsos, mestinya harus turun ke bawah. Dipertegas dengan Bambang Pacul bahwa Ganjar Pranowo punya birahi untuk maju menjadi calon presiden di 2024. Kan itu yang membuat ramai. Tiba-tiba Bang Kapitra nyebut, ini kerjaan pengamat aja yang bikin ramai. Langsung diklarifikasi. Ini fitnah terbesar dalam sejarah. Itu pertama belum selesai, itu pertama. Yang kedua, kalau kita baca literatur tentang partai politik, kenapa itu saja ada? Pertama, partai itu ada karena ingin merekrut orang untuk menjadi gubernur, bupati, wali kota, dan presiden. Nah, saya baru nemu nih sekarang, ada partai politik yang mengharamkan kadernya bermimpi ingin jadi presiden. Kalau kader partai itu dilarang jadi presiden, suruh ikut majlis taklim saja. Jelas tujuannya masuk surga dan berbuat baik. Berpartai itu sejak dia mendaftar, ikut pelatihan, dan ambil kartu anggota, mimpi terindahnya adalah ingin jadi presiden. Ganjar Pranowo adalah sebagai anggota dewan, kemudian juga 2 periode menjadi gubernur, dan saat ini kemudian jadi media darling dan seterusnya. Apa yang salah kalau bermimpi juga ingin jadi presiden? Nah, saya belum menemukan substansi yang fatal sebenarnya. Apa yang kemudian dikritikkan kepada Ganjar Pranowo? Apakah betul hanya karena medsos kemudian berdosa bermimpi jadi presiden? Kalaupun toh mau diungkap sekalian, jangan-jangan Ganjar memang sudah bikin tim sukses, bikin relawan, tim media, meng-hire lembaga konsultan. Mungkin ini yang perlu disemprit. Karena ketua umum belum memberikan apapun soal instruksi pencapresan. Jadi Bang Pacul, saya kira jangan hanya buka tutup off the record-nya. Sekalian aja Ganjar Pranowo itu ditelanjangi, sekaligus dipermalukan di depan umum. Biar terang benderang apa yang dianggap haram. Makanya kemudian di berbagai media saya mengatakan, ada 3 dosa besar yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Kenapa memang harus terang oleh temannya sendiri. Pertama, salah bagi dia ketika bermimpi menjadi presiden terlampau dini, sebelum ada fatsun politik dari ketua umum. Salah betul itu. Itu yang saya sebut baru pertama dalam partai politik ada. Yang kedua, karena elektabilitas Ganjar Pranowo versi survei, sekali lagi itu mengalahkan nama elit-elit penting di PDIP yang ditengarai punya karpet merah, golden ticket, bahkan dapat rekomendasi untuk capres, tapi elektabilitasnya tidak semenjulang Ganjar. Yang ketiga, ini kesalahan terfatar Ganjar, karena dia adalah orang biasa-biasa saja, bukan terah politik darah biru Soekarno, bukan anak kandung dan anak biologisnya Soekarno. 3 hal inilah yang kemudian membuat kenapa Ganjar itu disliding. Kenapa kemudian Ganjar didiskreditkan oleh teman-temannya? 3 variabel ini yang paling mungkin bisa menjelaskan Tisa, kenapa Ganjar Pranowo itu dianggap haram mimpinya terlampau dini untuk menjadi presiden di Republik ini. Kalau begitu ceritanya, ini menjadi tugas tambahan bagi saya seorang peneliti dan dosen, bahwa salah satu tugas dari partai politik jangan lagi bermimpi jadi pemimpin. Jadi bermimpilah masuk surga. Itu kan opini ya. Kritik opini. Jelas ya, sebagai bentuk perang terbuka justru, bukan hanya sebatas pertarungan biasa antara loyalis dan pendukung Puan Maharani dengan loyalis dan pendukung Ganjar Pranowo. Jadi Dewan Kolonel dan Dewan Koprat ini kan merepresentasikan basis politik yang beda-beda. Kalau Dewan Kolonel ini kan mayoritas adalah elit-elit PDIP yang saat ini menjadi singa Senayan yang mencoba untuk mengkoordinasi bagaimana meningkatkan elektabilitas, popularitas, dan penerimaan terhadap Puan Maharani di level publik. Itu sah pada level itu. Sementara pada saat yang bersamaan, relawan Ganjar tentu tidak mau tinggal diam, di mana mereka membentuk kopral yang disebut dengan
semacam relawan yang berbasiskan rakyat jelata, itu kan seakan-akan sebagai sebuah antitesa sekaligus bernada satir gitu, bahwa kalau Mbak Puan didukung para elit PDIP, maka Ganjar Pranowo didukung oleh para rakyat-rakyat biasa yang berbasiskan petani dan nelayan, kata Noel tadi, sebagai upaya untuk representasi politik bahwa Ganjar pada level grassroots itu relatif muncul dan diterima ketimbang Mbak Puan misalnya. Ini kan sebenarnya adu persepsi dan adu argumen bagaimana mempengaruhi suara-suara dan opini publik yang akan berkembang ke depan. Padahal kalau sama jujur misalnya pada level partai tentu yang dinilai punya tiket pencapresan tentu adalah Puan Maharani. The one and only adalah sebagai sosok yang dinilai mewarisi terah politik Soekarno dan Mbak Megawati tentu saja. Tapi kan ketika bicara tentang apakah PDIP akan memenangkan pertarungan Pilpres, kalau mengusung Puan Maharani tentu butuh kalkulasi politik yang matang. Pada level inilah saya kira kemudian maka Dewan Kolonel dan Dewan Kopral ini saling saut-sautan sebenarnya sebagai penegas bahwa sekalipun Mbak Puan didukung oleh mayoritas elit PDIP, tapi pada saat yang bersamaan Ganjar Pranowo didukung oleh para relawan-relawan yang diklaim oleh Noel itu berjejaring sebagai tempat. Iya, Pak Adi, dengan adanya Dewan Kolonel dan juga Dewan Kopral ini, apakah ini juga mengartikan bahwa ada adu kuat antara mereka yang mendukung Ganjar Pranowo dan juga mereka yang mendukung Puan Maharani? Tentu ini adu-adu kuat. Kan saat ini kan memang teman-teman elit PDIP 100% berkampanye. Bagaimana terus meningkatkan daya terima, adaptasi, popularitas, dan elektabilitas Puan di level publik. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu sebagai sebuah ikhtiar politik ya. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa melihat bagaimana para relawan Ganjar ini kan berjejaring. Tapi setiap kita melihat deklarasi gitu ya, dari kalangan emak-emak, ada ustadz, dari ulama, entah itu dari mana relawannya, tapi yang jelas bahwa penerimaan publik terhadap Ganjar Pranowo itu kan berdenyut di mana-mana. Minimal itu yang terekam dan direcord pada level media dan publik secara umum. Makanya ini yang saya kira memang soal bagaimana pertarungan politik ke depan. Karena Dewan Kolonel ini kan relatifly jalan yang harus ditempuh kan juga lumayan serius. Misalnya pertama mereka harus bekerja bahwa suara PDIP yang 20% itu bisa dikonversi menjadi suara Puan yang elektabilitasnya tidak signifikan. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Yang kedua misalnya adalah bagaimana suara Mbak Puan Maharani bisa keluar dari basis-basis memilih PDIP. Karena kalau hanya bermodalkan basis suara PDIP tentu agak rumit bisa memenangkan pemilu untuk yang ketiga kalinya. Dengar-dengar bersamaan sekalipun Mas Ganjar tidak didukung oleh mayoritas elit-elit PDIP, tapi ada para relawan yang solid dan pada saat yang bersamaan elektabilitasnya tinggi. Dua faktor yang menurut saya membuat Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tentu terjebak pada satu dilema dan membutuhkan kontemplasi yang panjang. Tidak buru-buru, ojo kususu memutuskan kira-kira siapa yang harus diusung maju Pilpres. Karena kalau mau jujur sebenarnya Mbak Cynthia tinggal merem aja sebenarnya mengumumkan Mbak Puan sebagai kandidat capres. Ya dari berbagai variabel masuk. Mbak Puan adalah terah politik Soekarno, anaknya Mbak Mega. Tapi ya itu sekali lagi, tingkat penerimaan dan elektabilitas Mbak Puan kan tidak terlampau muncul secara signifikan. Maka rentang setahun ke depan ini adalah uji coba kepada Mbak Puan apakah elektabilitas Pak Adi, tapi begitu